Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Ketimang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih di bab tentang masjid. Ya. Terakhir kita membahas sampai masalah kelima. Jadi ada pembahasan yang sudah kita lewati dalam bab masjid ini. Yang pertama tentang kekhususan umat Islam. Salah satunya adalah terkait dengan masjid. Masjid bagi umat Islam itu bisa di mana saja di seluruh permukaan bumi ini. Yang kedua pembahasannya adalah tentang keutamaan membangun masjid. Yang ketiga tentang doa ketika kita akan berangkat ke masjid, doa ketika masuk dan keluar dari masjid, itu yang keempat. Dan yang terakhir kemarin adalah tentang masalah keutamaan bersungguh-sungguh datang ke masjid dan menunggu sholat di dalam masjid. Nah, sekarang kita masuk masalah yang keenam, poin yang keenam dalam bab masjid, yaitu tahiyatul masjid. Saya kira pembahasan ini juga sudah beberapa kali disinggung, meskipun kita membahasnya di bab yang berbeda. Tahiyatul masjid. Jadi dulu sudah dibahas di bab tentang sholat sunnah, gitu ya. Oleh karena itu saya akan bahas singkat saja. Tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Jadi menghormati masjid. Bagi umat Islam menghormati masjid itu dicontohkan atau diperintahkan dalam bentuk sholat. Rawal jamaah an Abi Qatadah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol. Diriwayatkan oleh al-jamaah. Jadi al-jamaah itu biasanya sebutan untuk beberapa penulis hadis, mukharrij hadis, ya, penulis kitab hadis, yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Mereka semua meriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjida falyusalli sajdataini min qabli ay yajlisa." Apabila salah seorang di antara kalian itu datang ke masjid, hendaklah dia sholat 2 kali sujud, maksudnya 2 rakaat sebelum dia duduk. Saya kira sholat sunnah tahiyatul masjid sudah kita bahas. Sholat ini disebut sebagai sholat sunnah yang sangat ditekankan. Hanya saja memang
agak berlebihan kalau sebagian orang di antara kaum muslimin, sebagian kelompok di antara kaum muslimin sampai mewajibkan. Sholat wajib itu ya sudah sholat 5 waktu itu. Kadang-kadang ada yang tidak. Kenapa saya sebut begitu? Kadang-kadang ada yang tidak memperhatikan napa jenenge situasi. Sudah tahu mau qomat itu tinggal 30 detik. Di atas sudah ada timernya, sudah ada hitungan mundurnya. Ngono iku kok sik maksa kan gitu ya. Ya, ini perintahnya Nabi nggih semerap, tapi kan harus dilihat situasinya. Kalau semua begitu nanti datang lagi begitu lagi. Sudah masuk waktunya qomat, melihat ada orang lain yang masih sholat sunnah, ya nututi lagi kan gitu ya. Jadi tetap harus memperhatikan kondisi. Ya, baca kiri kanan ini memungkinkan enggak sholat sunnah. Baik. Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini bicara tentang keutamaan masjid-masjid tertentu. Ya, masjid-masjid tertentu diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah ketujuh, afdaluha, mana masjid yang paling utama. Rawal Baihaqi an Jabirin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salatun fil masjidil harami mi'atu alfi salatin wa salatun fi masjidi alfu salatin wa fi baitil maqdisi khamsu mi'ati salatin. Kata Rasulullah SAW, sholat di Masjidil Haram itu nilainya mi'atu alfi sholatin, nilainya adalah mi'atu alf, 100.000 sholat. Sholat pisan niku podo ambek sholat ping 1.000. Kok ngono? Kok gak adil? Repot kan ngomong niku. Ya, itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat di Masjidil Haram itu nilainya sama dengan 100.000 kali salat di tempat lain. Wa salatun fi masjidi alfu salatin. Sementara kalau sholat di masjidku, kata Nabi Muhammad SAW, di Masjid Nabawi itu alfu sholatin, senilai setara dengan 1000 kali sholat. Ya. Wa fi baitil maqdisi khamsu mi'ati sholatin. Sholat di Baitul Maqdis di Palestina, di Baitul Maqdisnya itu senilai dengan 500.000 sholat. Maaf, khamsu mi'ah, 500 kali sholat. Khamsumi'ah, mboten nadi alaf. Khamsumi'ah, 500 kali sholat. Jadi sholat Baitul Maqdis setengahnya sholat nang Masjid Nabawi. Makanya kalau beberapa waktu yang lalu ada tamu, ada syekh dari Palestina, ya mereka ya memperjuangkan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu sebagai tempat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan dibanding masjid-masjid yang lain. Itu hadis riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Sementara dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda,
salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin ma siwahu minal masajid illal masjidil haram wa salatun fil masjidil harami afdalu min salatin fi masjidi hadza bimi'ati salatin. Yang intinya isinya sama. Kata Nabi SAW, sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali dibanding di sholat di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram, kata Nabi. Kalau di Masjidil Haram, maka sholat di masjidku ini, sholat di Masjidil Haram itu 100 kali lipat lebih baik dari sholat di masjidku. Ya sama intinya ya. Dengan hadis yang tadi diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Nah, karena kelebihan-kelebihan itulah Rasulullah SAW dalam kesempatan lain dalam hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu menyampaikan nopo jarine Nabi SAW qala la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid al masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. Jadi tidak boleh direncanakan dengan pandangan adanya keutamaan untuk bepergian ke masjid-masjid selain ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi maupun Masjid Aqsa. Hanya saja di beberapa kesempatan yang lalu ini sudah kita singgung ya, keutamaan itu kan macam-macam. Ada keutamaan tentang tadi itu nilai ibadahnya, tapi ada keutamaan tentang manajemennya misalnya. Jadi kalau mau pergi ke mana itu sekarang tuh yang sedang banyak dikunjungi itu Masjid Sragen, gitu ya, Masjid Sragen. Atau kalau di Yogyakarta itu Jogokarian. Atau kalau di Lamongan itu apa? Namiroh, gitu ya. Atau mungkin ada tempat-tempat lain, gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan niate bukan mendapatkan keutamaan nang kono salate luweh, gitu ya. Nggak ada kelebihannya. Mungkin kelebihannya adalah dalam bentuk manajemen masjidnya. Kalau mau merencanakan ke sana belajar manajemen masjidnya, silahkan, gitu ya. Gitu. Baik, intinya tidak ada keutamaan satu masjid dari masjid yang lain kecuali keutamaan 3 masjid yang sudah kita sebut. Tapi tetap masjid sing jamaahe kathah niku ya ada keutamaannya. Masjid jamaahe akeh, jamaahnya banyak. Kalau sholat jamaah makmumnya itu berjubel, tapi kok ternyata berjubelnya karena sholat tarawehnya buanter misalnya, ya tidak menjadi keutamaan. Mosok bantri sholat menjadi keutamaan, kan tidak, gitu ya. Ya, asal dilaksanakan sholat jamaah dengan tata cara sesuai dengan syariat Rasulullah, contoh Rasulullah SAW dan para sahabat, tumaknina, tenang, bacaannya enak. Kalau sholat di tempat itu memang jamaahnya lebih banyak, ya tentu lebih utama daripada sholat yang jamaahnya sedikit. Tapi saya kira pernah sudah disinggung, jangan karena itu kemudian boleh aku tak sholat khusus nang masjid karena kalau jamaah wakeh. Ya,
padahal di tempatnya sendiri gak tahu disambangi, ya gitu ya. Baik, itu tentang keutamaan-keutamaan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nomor 8 sekarang. Zukhrufatul masajid. Ya. Napa niki? Zukhrufatul masajid. Jadi tentang megah-megahannya masjid, ya, gitu ya. Nah, ini ada bab sendiri. Saya kira sekarang tuh masjid secara umum sudah bagus. Ya. Enten masjid sing elek tidak ada. Tinggal kemudian nanti bagaimana mengisinya, dan dalam hal perawatannya itu biasanya yang perlu terus ditingkatkan, gitu ya. Nek nang masjid kalau di toiletnya masjid itu baunya pesing, ya ini masalah. Kalau di tempat kita ini yang belum banyak dirawat itu toiletnya ibu-ibu, kurang perawatannya, ya barangkali nanti diagendakan karena memang jarang dipakai. Ya bisa jadi juga jarang dipakai itu karena ya sudah tahu keadaannya kurang baik, ya sudah siap-siap wis gak nang toilet masjid. Coba toilet masjid itu apik ngene misale. Ono AC ini misale toilet ono AC ini. Ya mungkin ibu-ibu wis masjid kono enak ngene wudu, karena mungkin dianggap ibu-ibu itu ya wis gak perlu toilet misale. Akhirnya ya itu yang kurang. Wis cukup krane loro, krane telu, sing siji digawe selang. Nah, terus selangnya bocor, kan gitu ya. Akhirnya ini apa namanya? Itu tadi. Kamar mandinya juga begitu, wes ngene bongkaran ini. Jadi kurang menurut saya. Ya meskipun tidak banyak yang memanfaatkan. Kalau toiletnya bapak-bapak kan terus gitu ya dipakai dan kondisinya baik. Toiletnya bapak-bapak, toiletnya laki-laki itu bagus, baik menurut saya. Ya setidaknya meskipun tidak ini ya, tidak ada bak mandi yang leks gitu ya, tapi sudah cukup bersih, bagus. Hanya yang di ibu-ibu yang kurang. Ndeloke iku rada gak enak itu ya. Jadi ada dua kemungkinannya. Bisa jadi tidak banyak dipakai itu karena ya dikelola atau diatur apa adanya, ya, atau mungkin ya itu tadi ya sudah cukup begitu saja, nggak pernah dipakai. Jadi ada dua kemungkinan itu ya. Nah, tapi sebagai takmir kita punya kewajiban untuk, menurut saya, untuk tetap meningkatkan kualitas ya toilet yang di ibu-ibu itu. Kalau bau pesingnya tidak, ya kalau bau najisnya tidak, tapi dari sisi apa namanya pencahayaan, dari sisi penyediaan tempat wudhu itu nggak banding kalau dengan yang bapak-bapak. Padahal kalau jumlah jamaahnya kan ya tidak banyak selisih sebenarnya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jamaah laki-laki, jamaah perempuan tidak banyak selisihnya. Baik, tentang menghias, tentang membaguskan masjid ini ada satu sabda Nabi SAW yang perlu menjadi perhatian kita semua. Rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid wa lafdhu Ibnu Khuzaimah ya'ti 'ala nasi zamanun yatabahuna bil masajid thumma la yu'ammirunaha illa qalila. Kata Rasulullah SAW, kata Nabi Muhammad SAW, hari kiamat itu tidak akan datang sebelum datang waktunya orang-orang bermegah-megahan dalam membangun masjid. Nggak ada yang megah, ini tingkat dua, ini paling titik tingkat 2 itu. Tingkat itu paling 2, paling sedikit ya. Nah, tingkat 2 itu ada yang tingkat 3, ada yang lebih gitu ya.
Coba kita bandingkan dulu. Coba lihat lampunya enten pinten jumlahnya kan gitu ya. Sudah pewadang yang terang. Dan ini kondisi masjid kita yang seperti ini itu standar biasa, belum lux. Gitu ya. Yang lebih bagus banyak. Ya, masjid segini dipasangi AC 10 biasanya. Ini ya. Terus kemudian karpetnya. Ini saya kira karpetnya bisa dipasang semua paling tidak ketika Jumat. Ya, nek Jumat dipasang pinten karpetnya. Saya kira perlu dipasang lebih banyak. Karena kalau Jumat itu kan siangnya sholat Jumat, sorenya itu ngaji yang jumlah jamaahnya banyak. Supaya sing napa jenenge wakaf niku ya mengalir pahalanya. Ngono. Lho kok si emane duwe karpet wis disumbang, gak dinggono. Nek kula dadi sing wakaf, nek gak sampean gawe masjid liya sih akeh sing kepengin gawe. Tak gawone rono ae, begitu. Harusnya dipakai lah. Kalau sekarang jamaahnya mungkin cuma 2 sop, monggo lah nggak dipakai karena ini. Tapi sajane dipasang pun sudah nggak apa-apa. Dulu kan kita ringkes atau kita ambil itu kan karena corona covid. Sekarang ini mesti hilang. Sampai pasang mawon, nggak apa-apa. Ya. Kata yang wakaf, kau apa sampean ica-ica jadi karpet kan gitu ya, jadi karpet. Nek lampu gak mungkin diica-ica, mesti dijagain dukur. Tapi karena karpet, niki gawe liwatan tok ndak apa-apa. Biar nanti yang wakaf niku mendapatkan pahalanya gitu. Saya kira Covid sudah lewat lah gitu ya, sehingga bisa dipasang. Kita juga sudah punya nomor itu menyedot debu. Meskipun kalau memang kurang ya nanti dicari alternatifnya. Penyedot debunya kurang kuat misalnya, ya nanti cari solusinya. Begitu. Saya kira sudah bisa dimulai dipasang lagi karpet itu. Kita itu di wakaf karpet itu kan penuh sampai belakang itu. Ya penuh kok dipasang mek titik. Ya. Baik, saya kira itu terkait peringatan Nabi SAW bahwa tidak akan datang hari kiamat sebelum orang bermegah-megahan dengan masjid. Dalam redaksi yang lain, ya, hadis diriwayatkan oleh sinten wau dalam redaksi yang berbeda. Ibnu Khuzaimah, redaksi hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang ya pada manusia satu masa. Yatabahuna bil masajid, mereka bermegah-megahan dengan masjid. Tsumma la yu'ammirunaha illa qalilat, kemudian tidak ada yang memakmurkannya kecuali sedikit. Itu kan yang masalah kan itu. Ya. Kalau masjidnya bagus, ya jamaahnya banyak, tidak ada masalah. Itu. Yang masalah masjidnya megah-megahan, yang jamaah ya sedikit, gitu ya. Justru kalau nanti dipasang karpet, barangkali orang itu melihat, kemudian tertarik, kemudian merasa lebih nyaman, gitu ya. Satu, jamaah juga merasa lebih nyaman. Ya nopo lungguh nang karpet timbang ambek lungguh nang ngono niku ya empuk nang karpet, gitu ya. Begitu. Meskipun ada juga sekarang, kemarin saya datang di kegiatan MUI, salah satu yang diberi waktu untuk menyampaikan materi itu nggak ada derek ngene wau pahame kadek tekel zaman Nabi kan tekel dicuki di tekel kan gitu ya. Cuki di tekel ya. Sajane ya gak trimo ngono sajane. Sak baju-bajunya, sak kendaraan-kendaraannya mestinya nggak dipakai semua kan gitu ya. Sak makanannya gitu ya. Ya. Baik.
itu tentang menghias atau membaguskan bermegah-megahan dengan masjid. Dalam riwayat yang lain ini Abu Dawud, Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas menyampaikan Nabi SAW bersabda, "Ma umirtu bitashyidil masajid." Zada Abu Dawud qala Ibnu Abbas, la tuzakhrifannaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Ini sama. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, saya tidak diperintah. Kata Nabi SAW, saya tidak diperintah bitasyidil masajid ay biraf'i bina'iha ziyadatan alal hajah. Dukur-dukur no masjid sakjane gurung dibutuhno. Nah, ini masalah. Makanya kalau kita punya lantai kedua niku sampean gawe, mbok digawe tapak suci, mbok digawe napa? Ngaji TPQ. Jangan sampai ada yang nganggur. Kalau ada yang nganggur itu artinya ya, hisapnya kan soro. Sampean dikei tapi nih nggak tahu digawe. Ya, itu hisapnya susah tuh. Gitu ya. Kata Nabi SAW, saya tidak diperintah untuk meninggikan bangunan masjid di luar kepentingan atau keperluannya. Kalau memang dibutuhkan silakan. Nek gak diperlukan kayak apa dukur-dukuran. Begitu. Saya kemarin tuh kan ya ibunya anak-anak itu kan kalau di sekolah tuh untuk berpindah dari satu ruang ke ruang lain itu sekarang butuh sepeda pancal gitu. Terus ternyata itu menjadi kebutuhan banyak orang sehingga cerita ya. Kadang-kadang aku teko sepedanya wis gak ono, wis disilih koncone. Ya berarti ya, sepeda situ engkas dikorono nang omah sepeda gak kanggo. Begitu kan? Jangan sampai kalau kita punya apa saja tapi dipakai terus muter, insya Allah tidak ada masalah. Nek nganggur, iki pertanyaan nih, iki sampean dikai rezeki sampean gurno, ini sapi soro. Ya bukan dari mananya kita peroleh saja, tapi bagaimana menggunakannya tinggurno. Lah sing liyane wong butuh kan gitu ya. Nah begitu. Nah termasuk masjid itu juga ya, makanya diusahakan. Belum bisa secara maksimal keinginan kita untuk menggunakan seluruh ruangan, paling tidak tetap diupayakan dipakai. Tadi itu juga termasuk karpet tadi itu ya. Nabi SAW sampai mengatakan demikian. Dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Abbas mengatakan la tuzakhrifannaha, kalian pasti akan menghiasi masjid itu seperti orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. Suwe-suwe kayak gereja. Ya, wapi gede-gede, kapate ana wonge seminggu pisan disambangi nih. Gitu. Baik. Jadi apa yang sekarang terjadi itu sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, nomor 9. Mangke kula tit waktu maghrib azan dan langsung qomat karena nanti saya takziah. Nomor 9, tanzifuha wa tatyibuha. Nah, ini tadi terkait dengan bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana menjaga penampilan masjid itu dengan performa terbaik. Rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban bi sanadin jayyidin an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi bina'il masjid fid dauri wa amara biha an tunazzaf wa tutayyab
wa lafdhu Abi Dawud kana ya'muruna bil masajid an nasnaha fi duwarina wa nuslihu sun'atiha wa nutahhiruha wa kana Abdullah yujammirul masjid idza qa'ada Umar 'alal mimbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi SAW itu memerintahkan supaya masjid itu dibangun di banyak tempat, terus dibersihkan, dibuat wangi. Kadang-kadang niku iri melbu masjid kali melbu mall niku alusan melbu mall, ademan melbu mall. Melbu toilet masjid kali melbu toilet mall, wangian toilet mall bersih, ono sing siap terus. Enten sing mungkin wong desa neng mall sandale rusut atau cara membersihkannya itu ya tidak sesuai dengan ketentuan yang standar, tapi sudah siap ada yang bersihkan. Sementara di masjid-masjid waktu cewarno dikai kolam banyu budak ngecembeng kan gitu ya, masjid ya. Makanya pun aneh akhirnya sing rame mall itu memang masjid itu. Kadang-kadang kita mengeluh masjid gak pati ana wong, nek mall kocik penuh. Nah, ternyata mall itu memperhatikan sekali pelayanan kepada pengunjung. Begitu. Baik, Nabi memerintahkan supaya masjid-masjid itu dibersihkan, diberi wangi-wangian, gitu. Baik. Yang nomor 10, siyanatuha, merawat, menjaga masjid. Al-masajidu buyutul ibadah, fayajibu siyanataha minal aqzar warrawaih al-kariha. Fa'inda muslimin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari innama hiya li dzikrillahi wa qiraatil Qur'an. Hadis riwayat Muslim, Ahmad. Wa inda Ahmad bisanadin sahihin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza tanakhkhama ahadukum falyughayyib nukhamatahu an tusiba jilda muslimin jilda mu'minin aw thawbahu fatu'dhihi. Wa rawa huwa wal Bukhari an Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum fis salati fala yabsuqanna amamahu fa innahu yunajihillah tabaraka taala ma dama fi musallahu wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan wal yabsuq an yasarihi au tahta qadamihi fayadfanuha. Nah, sampai sini dulu deh. Nanti ada beberapa lanjutan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, sungguh masjid-masjid itu la tasluhu min hadzal bauli walal qadar. Duduk nggone ngapunten hadzal baul, duduk nggone air kencing, awil walal qadar, juga bukan tempatnya kotoran-kotoran. Gampangane lho, masjid itu tak nggone
nampung sampah kaya iki masjid ta nggone nampung sampah. Iki masjid kok reget tok. Iki masjid kok pesing kabeh. Misalnya gitu. Sungguh masjid itu sesungguhnya hanya untuk mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Nah, ini peringatan keras bagi kita. Insya Allah kalau terkait dengan kebersihan secara umum di masjid kita sudah cukup baik. Ya, cuma nek kate ngalahno mall ya sik gurung. Ya kan? Toiletnya ngalahno toiletnya mall ya belum. Ya, licinnya lantai itu mengalahkan licinnya lantainya mall kayaknya masih belum juga. Tapi secara umum kebersihan sudah cukup baik. Tinggal ditingkatkan, memang harus ditingkatkan. Nabi SAW memberikan peringatan. Cuma saya kira kita masih sering mendapati kalau sedang safar, kalau sedang bepergian, sulit mencari mana masjid, belum tahu mana masjid yang baik. Kalau mampir ketemu masjid gini wow, ambune pesing, ya baunya kotoran itu banyak tersebar di mana-mana, baunya juga menyengat gitu ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, kalau salah seorang di antara kalian, apabila salah seorang di antara kalian itu membuang ingus, nek cara mriki dudu ingus saja nih, riak, ya. Ya. Maka hendaklah dia tutup ingusnya itu, ojo sampai ketok, gitu ya. Karena itu kalau kena kulitnya orang yang beriman, kena pakaiannya orang beriman, pasti itu mengganggu. Ya. Ajaran Islam itu gitu. Atau kalau dalam hadis yang lain bukan ingus tapi ludah. Ya. Khususnya dalam sholat Nabi bahkan memberikan cara. Idza qama ahadukum fis sholati, jika salah seorang di antara kalian itu berdiri sholat, fala yabsuqanna amamahu, jangan dia berludah di depannya, karena ketika sholat dia sebenarnya sedang minta tolong, bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan juga di sebelah kanannya, karena kalau sholat itu di sebelah kanannya adalah malaikat. Tapi hendaklah di sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Gitu ya. Nggak ada sekarang orang sholat sambil ngeludah. Tapi nek selilit nggih. Untuk sholat sih ono bekas selilit, ya sama lah. Artinya kotoran yang akan kita buang dari mulut, ya tetap jangan di depan. Ya, kali sholat nih ngarep sing didoni, sing dibuahi kotoran itu Gusti Allah. Ya ngaten. Kalau mau ambil saja gini, sudah disimpen dewe ngene, diremet, gitu ya. Ya kan kadang-kadang kalau memang masih ada gitu. Gitu. Kalau orang meludah waktu sholat enggak lah. Tapi ketika di luar sholat sama lah kalau begitu. Ya. Hendaknya apa yang ada dalam sholat ini, ya karena orang Islam itu kalau di selama perjalanan dia berdoa kan ngedep Gusti Allah terus. Kalau dia berzikir kan ngedep Gusti Allah terus. Kalau meludah jangan di arah depan. Ya. Selama orang Islam itu selalu berzikir, enggak zikir ya jenenge gak ono Gusti Allah ya. Selama berzikir ada Allah Subhanahu wa taala di sana. Baik, maka biasakan kalau mau buang kotoran, buang ludah sebelah kiri, gitu ya. Baik.
Nah, di riwayat yang lain dari sahabat Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala tsauma wal basal wal qurath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Ya. Sapa sing mari mang bawang putih, mari mangan bawang, panganan sing mambu, jangan sholat. Karena malaikat itu terganggu seperti orang juga terganggu. Nah, hanya ini kan terkait dengan menjaga supaya bau bekas makanan, ya termasuk bawang putih itu jangan sampai itu mengganggu. Enten mari mangan ya, mari mangan napa kira-kira sing ngarai glegen, ambune gak enak ya. Ya nek pas ngono ojo salat. Iku malaikat garai nutup irung ngono. Salat itu kan mesti dikancani malaikat sih. Ngoten. Baik. Supaya berkurang biasanya kalau dimasak. Ambune bawang putih, ambune brambang niku kan nek dimakan mentah. Maka Nabi memberi solusi, memberi tips. Kepingin gak sepiro ambu, sampean masak. Gitu ya. Kalau dimasak sudah berkurang. Gitu. Baik, ini hujan deras dan suaranya nek nurut Pak Bobi apa bisa masuk apa enggak itu di situ ya. Saya kira demikian. Kita masih ada beberapa pembahasan tentang masjid. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.